Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 39 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup tidak untuk melawan orang yang berbuat jahat. Budaya atau norma-norma hidup umat manusia pada umumnya adalah wajar kalau membalas kejahatan orang lain itu dengan cara yang jahat. Bahkan semua hukum di dunia ini mengatur hal yang demikian. Bagi yang mengganggu atau menindas orang lain akan ada sanksi hukumnya. Di dalam ayat 39 Injil Matius 5 ini, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, hal yang bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku secara umum tersebut. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan pipi kiri juga apabila ada orang yang menampar pipi kanan kita. Tuhan menghendaki kita supaya mau mempraktekkan ajaran untuk mengasihi orang yang menjahati kita atau memusuhi kita, seperti Tuhan yang tetap mengasihi umat manusia secara menyeluruh yang berdosa itu, bahkan diberinya kesempatan untuk menerima keselamatan yang kekal dengan tidak marah, dengan tidak murka, dan tidak membalas kejahatan orang lain. Bukannya Tuhan Yesus membiarkan orang jahat untuk tetap menjadi jahat, tetapi Tuhan sedang mengajarkan dan mengajak kita umat manusia ini agar mau memenangkan orang yang jahat tersebut lewat perbuatan kasih dan doa-doa kita kepada Kristus, agar dengan demikian hendaknya kita mau mendoakan supaya Tuhan sendiri yang mengubah karakter, sikap maupun sifat orang jahat tersebut, supaya mau bertobat menjadi orang yang penuh kasih yang dicontoh teladankan Kristus kepada umat manusia. Dengan kita mau menyerahkan semua persoalan yang sebenarnya menyakitkan itu, maka Tuhan yang akan bertindak untuk memberikan kebaikan kepada semua orang. Hal ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada Rasul Paulus ketika dia memegang surat kuasa untuk menindas dan memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus di muka bumi ini, khususnya ketika ia di dalam perjalanan di Damsyik maupun Damaskus. Sesungguhnya bagi kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, mau seluruh hidup kita ini agar dibimbing oleh Roh Kudus, agar dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan mau mengasihi, mau mendoakan orang yang menjahati atau berbuat yang jahat kepada kita, memusuhi kita. Apabila kita sungguh-sungguh mau mengasihi dan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, maka
damai sejahtera Kristus itu langsung memenuhi jiwa, sifat, sikap hidup kita ini, karena Tuhan yang membebaskan kita dari rasa marah, rasa mau membalas jahat dengan jahat itu. Ingatlah akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus juga, seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius 5 ayat 44 ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala apa yang Tuhan firmankan pada hari ini, karena tidak mudah bagi kami untuk tidak membalas jahat dengan jahat ketika secara kedagingan kami seringkali kami terbawa-bawa kepada keadaan maupun situasi yang memang umum dilaksanakan oleh semua orang, terutama mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi bagi kami orang Kristen, bagi kami orang yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Kristus, sudah sewajarnya kami harus membalas jahat itu dengan kebaikan, sedikit-sedikitnya mendoakan mereka agar baik orang yang berbuat jahat kepada kami itu maupun kami sendiri tidak menjadi jahat, dan orang yang menjahati kami tidak lebih jahat lagi dari diri kami. Itulah suatu solusi yang memang terbaik untuk membalas jahat dengan jahat, dengan kebaikan yang Tuhan contoh teladankan bagi kami. Percaya Tuhan mau dengar doa kami dan harapan kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.